Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 9. Kembali lagi dalam pelajaran IPA. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, apa materi pelajaran kita hari ini? Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang listrik statis. Dalam listrik statis, pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang konsep listrik statis. Akan ada 4 submateri dalam konsep listrik statis. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, dan yang keempat beda potensial dan energi listrik. Kita masuk materi pertama, yaitu tentang muatan listrik. Dalam muatan listrik kita akan membahas tentang atom. Nah, atom merupakan unit terkecil dari suatu benda yang tidak dapat disederhanakan atau dibagi lagi. Perhatikan ilustrasi atom di samping. Ada muatan negatif yang disebut dengan elektron, muatan positif yang disebut dengan proton, dan muatan netral yang disebut dengan neutron. Nah, persamaannya adalah muatan positif dan muatan negatif juga ada di dalam muatan listrik. Apa yang terjadi jika muatan positif berdekatan dengan muatan positif? Perhatikan ilustrasi di samping. Ketika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Nah, apa yang terjadi jika muatan positif berdekatan dengan muatan negatif? Perhatikan ilustrasi di samping. Yang terjadi adalah muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Berdasarkan kasus di atas, seorang ilmuwan Prancis bernama Charles Austin menyelidiki berapa besar gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara kedua muatan di atas. Sebelumnya, Ananda harus mengingat bahwa muatan yang sejenis apabila didekatkan akan terjadi reaksi tolak-menolak. Sedangkan muatan yang berbeda jenis akan terjadi reaksi tarik-menarik. Besarnya gaya dari tolak-menolak serta tarik-menarik disebut dengan gaya Coulomb. Dirumuskan Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana Fc melambangkan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K melambangkan konstanta besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 melambangkan muatan listrik benda pertama dengan satuan Coulomb, Q2 melambangkan muatan listrik benda kedua dengan satuan Coulomb, dan yang terakhir R jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Kita masuk contoh soal pertama. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel masing-masing bernilai positif 4 Coulomb dan positif 5 Coulomb, terpisah sejauh 2 meter. Maka hitunglah besar gaya Coulomb yang dialami oleh kedua muatan tersebut. Sebelumnya, Ananda harus memperhatikan ilustrasi di samping. Cara penyelesaiannya kita buat diketahui Q1 sama dengan positif 4 Coulomb, Q2 sama dengan positif 5 Coulomb, dan R sama dengan 2 meter, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Yang ditanya adalah gaya Coulomb Fc. Ingat, kita tuliskan rumusnya adalah Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Maka Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 5 dibagi 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Kita selesaikan dulu 20 dibagi 4. Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5.
Fc sama dengan 45 dikali 10 pangkat 9 Newton. Kita masuk contoh soal kedua. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel masing-masing bernilai Q kolom dan 2Q kolom, terpisah sejauh 2 cm. Maka hitunglah besar gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Yang perlu Ananda ingat di sini adalah besarnya muatan tersebut telah ditentukan, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Sebelumnya, perhatikan ilustrasi di samping. Sehingga kita buat diketahui Q1 sama dengan Q kolom. Ingat, nilai Q adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Q2 sama dengan 2Q kolom, kita tuliskan menjadi 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Berasal dari 2 dikali 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. R sama dengan 2 cm, kita rubah ke meter, sehingga 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanya adalah gaya kolom Fc. Ingat, kita tuliskan dulu rumusannya. Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Sehingga penyelesaiannya Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19 dibagi 2 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Sehingga Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, jangan kita ganggu dulu, dikali 16 dikali 32. Jadi yang 1,6 dan 3,2 kita rubah menjadi 16 dikali 32. Dikali 10 pangkat negatif 40 berasal dari negatif 19 ditambah negatif 19. Negatif 38. Kemudian karena kita merubah 1,6 dan 3,2, ada dua angka di belakang koma, maka kita tambahkan 2. 38 ditambah 2 adalah 40. Jadinya negatif 40. Kita ulangi kembali, Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 kali 16 dikali 32 dikali 10 pangkat negatif 40 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, di sini ada 2 pangkat. Negatif 40 dibagi dengan negatif 4. Karena dia dibagi, maka boleh kita kurangi. Negatif 40 dikurang negatif 4, itu artinya negatif 40 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 36. Sehingga Fc sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 kali 128 dikali 10 pangkat negatif 36 dari yang sebelumnya kita dapatkan. Fc sama dengan 9 dikali 128 dikali 10 pangkat negatif 27. Negatif 27 berasal dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 36. Nah, karena dia dikali, maka prosesnya menjadi ditambah. 9 ditambah negatif 36, hasilnya adalah negatif 27. Hasil akhirnya Fc sama dengan 1152 dikali 10 pangkat negatif 27. Atau boleh kita tuliskan menjadi 11,52 dikali 10 pangkat negatif 25 Newton. Kita
masuk materi kedua, yaitu tentang medan listrik. Sebelumnya, perhatikan gambar muatan listrik samping. Jadi di sekitar muatan negatif tersebut ada suatu wilayah. Nah, wilayah ini yang kemudian disebut dengan medan listrik, yaitu daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik atau gaya kolom terhadap muatan lain yang berada di dekatnya. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam menunjukkan muatan negatif dan arah gaya garis listrik keluar menunjukkan muatan positif. Perhatikan gambar di samping. Untuk muatan positif, arah garis gayanya adalah keluar. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis gayanya adalah ke dalam. Nah, hubungan antara kedua muatan tersebut jika dalam jarak yang berdekatan dapat digambarkan seperti pada gambar di samping. Gambar pertama yaitu tentang muatan positif bertemu muatan negatif akan menimbulkan gaya saling tarik-menarik sehingga medannya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Gambar kedua yaitu ketika muatan positif bertemu dengan muatan sejenisnya atau muatan positif akan saling tolak-menolak dan dapat digambarkan seperti gambar di samping. Gambar ini juga berlaku jika muatan negatif bertemu dengan muatan negatif. Medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Ilustrasinya adalah sebuah muatan Q besar berjarak sejauh R dari muatan uji yaitu Q0, maka dapat kita tuliskan E sama dengan FC dibagi Q0. Kemudian kita ketahui bahwa FC itu adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, maka E menjadi E sama dengan K dikali Q besar dikali Q0 dibagi R kuadrat dibagi Q0. Sehingga hasil akhirnya E sama dengan K dikali Q besar dibagi R kuadrat. Dan keterangan E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per kolom, K konstanta besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Q adalah muatan, satuannya kolom, R adalah jarak, satuannya meter, dan Q0 adalah muatan uji, satuannya kolom. Contoh soal yang pertama. Gaya kolom yang dialami oleh dua muatan A dan B adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan A dan B berurutan adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dan 4 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Kita perhatikan ilustrasi di samping. Perlu Ananda ketahui bahwa Q atau muatan B merupakan muatan uji, sehingga kita bisa tuliskan menjadi Q0. Kita tuliskan diketahui QA sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, QB sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom, dan gaya kolomnya FC sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 kolom. Yang ditanya adalah medan listrik atau E. Ada beberapa pilihan rumusan yang dapat digunakan, yang pertama dan yang kedua. Namun yang paling efektif diselesaikan dengan menggunakan rumus yang pertama. Sehingga bisa kita tuliskan E sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 12. 4 bisa kita coret karena sama, artinya 4 dibagi 4, 1 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 12.
Karena kedua pangkat tersebut hubungannya adalah dibagi, maka boleh kita kurangi. Negatif 4 dikurang negatif 12, artinya negatif 4 ditambah 12, hasilnya 8. Sehingga hasil akhir E sama dengan 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Masuk contoh kedua. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Ananda semua harus perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kemudian kita tuliskan diketahui E sama dengan 80 Newton per Coulomb, R sama dengan 3 cm, menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya adalah Q besar. Cara menyelesaikannya, ingat kembali rumusan medan magnet yang menggunakan muatan Q besar, yaitu E sama dengan K dikali Q besar dibagi R kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 80 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q besar dibagi 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. 80 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q dibagi 9 dikali 10 pangkat negatif 4. Karena 9 sama, maka boleh kita coret. Sehingga hasilnya 80 sama dengan Q dikali 10 pangkat 13 berasal dari 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat negatif 4. Artinya karena dia dibagi, maka boleh kita kurangi. 9 dikurang negatif 4 adalah 13. Sehingga Q sama dengan 80 dibagi 10 pangkat 13. Hasil akhirnya Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb. Kita masuk materi terakhir tentang beda potensial dan energi listrik. Tahukah kamu mengapa petir itu berbahaya? Dan apa sebenarnya petir itu? Kita perhatikan dua gambar di atas. Pertama kali yang mengemukakan tentang petir yaitu adalah Benjamin Franklin. Menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Petir merupakan kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif awan dan awan antara awan dan bumi. Petir terjadi karena adanya beda potensial yang sangat tinggi antara awan dan awan dan antara awan dan bumi. Besarnya beda potensial dapat kita hitung dengan rumusan delta V sama dengan W dibagi Q. Dengan keterangan delta V adalah beda potensial listrik, satuannya volt, dan W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Kita masuk contoh soal pertama. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? Seperti biasa kita tuliskan diketahui W sama dengan 60 Joule, Q sama dengan 20 Coulomb. Yang ditanya adalah delta V. Penyelesaiannya, delta V sama dengan W dibagi Q. Delta V sama dengan 60 dibagi 20, sehingga delta V sama dengan 3 volt. Kita masuk contoh kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt.
Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 kolom? Sebelumnya, perhatikan bagan berikut. Jika yang ditanya adalah W, maka rumusannya menjadi delta V dikali Q. Kita tuliskan diketahui delta V sama dengan 1,5 volt, Q sama dengan 40 kolom. Yang ditanya adalah W, penyelesaiannya menjadi W sama dengan delta V dikali Q. W sama dengan 1,5 dikali 40. W sama dengan 60 Joule. Sekian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa pekan depan. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan giat dan baik. Terima kasih Ibu ucapkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.